Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sari Puspita Dewi. Di sini saya akan membahas kesimpulan dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan ke-13. Yang sebelumnya pertemuan 8 sampai dengan pertemuan ke-13 sudah diupload ke YouTube. Yang pertama itu ada uji instrumen. Uji instrumen itu penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah bukti pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas, atau tidak. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka peneliti wajib mengganti pernyataan yang ada dalam kuesioner dengan menggantinya dengan pernyataan yang baru. Di sini ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Jadi, penguji validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsi. Menurut Sukaji tahun 2000, validitas adalah derajat yang menyatakan suatu tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Maka dikatakan validitas merupakan esensi kebenaran hasil dari penelitian. Validitas dipandang sebagai konsep yang paling penting dalam sebuah penelitian. Dalam tiap penelitian selalu dipertanyakan validitas alat yang digunakan. Oleh karena itu, membuat instrumen yang valid harus mendapat perhatian setiap peneliti. Pada uji validitas, jika nilai R hitung lebih besar dari L tabel. Kemudian ada uji reliabilitas. Menurut Sugiharto dan Situnjak, tahun 2006 menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Tinggi rendah reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai RXS mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih dari 0,700. Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha-Coronabatch karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Kemudian ada yang kedua, ada analisis statistik deskriptif. Berbeda dengan analisis statistik deskriptif yang menggunakan EFUSE, pada program SPSS, peneliti hanya bisa mendeskripsikan analisis data statistik melalui nilai mean, maksimum, minimum, standar deviation, skewness, dan kurtosis. Kemudian yang ketiga ada uji asumsi klasik. Uji ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat kecil atau bisa disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan Bayes linear unbiased estimation atau BLUE. Tahapan pengujian agar model regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramalan adalah yang pertama ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas.
Kemudian ada uji hipotesis. Menurut Cooper and Schindler tahun 2017, dalam penelitian sebuah hipotesis memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, hipotesis memberikan petunjuk dalam penelitian. Yang kedua, hipotesis mengidentifikasi fakta yang relevan dan tidak relevan. Yang ketiga, hipotesis menunjukkan bentuk desain penelitian manakah yang paling relevan. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka kerja untuk membuat kesimpulan dari temuan yang diperoleh. Kemudian ada analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk memodelkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon dalam beberapa sektor yang diamati dari suatu objek penelitian selama periode waktu tertentu. Data panel adalah kombinasi antara data silang tempat atau cross-section dengan data runtut waktu atau time series menurut Kuncoro tahun 2011. Sedangkan menurut Widarjono tahun 2009 menyatakan terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu menggunakan polling least square atau common effect, pendekatan efek tetap atau fixed effect, kemudian pendekatan efek random atau random effect. Estimasi model regresi data panel yang pertama ada common effect model dan polled least square atau PLS. Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai ukuran waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan ordinary least square atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Yang kedua ada fixed effect model atau FEM. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data panel, model fixed effect menggunakan teknik variabel. Dummy untuk menangkap perbedaan intercept antara perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun, demikian slope-nya sama antara perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square dummy variable. Kemudian yang ketiga ada random effect model. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu. Pada model random effect, perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect yaitu menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan error component model atau ECM atau teknik generalized least square atau GLS. Di sini ada teknik pemilihan model regresi data panel. Yang pertama ada uji Chow. Digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau CEM atau fixed effect model atau FEM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square dan hipotesis yang pertama ada hipotesis HO, common effect model terpilih jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Sedangkan HA, fixed effect model, terpilih jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square kurang dari taraf signifikan 0,05. Selanjutnya yang kedua ada uji Hostman. Digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau fixed effect model. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross-section random dengan hipotesis HO. Random effect model terpilih jika nilai probabilitas cross-section random lebih dari taraf signifikan 0,05.
HA, fixed effect model, terpilih jika nilai probabilitas cross-section random kurang dari taraf signifikan 0,05. Yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Bruce Pagan dengan hipotesis jika HO, common effect model, terpilih jika nilai probabilitas cross-section Bruce Pagan lebih dari taraf signifikan 0,05. HA, random effect model, terpilih jika nilai probabilitas cross-section Bruce Pagan kurang dari taraf signifikan 0,05. Selanjutnya ada uji asumsi klasik regresi data panel. Yang pertama ada uji multikolinearitas. Perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Keputusan terjadi atau tidaknya pada uji heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai prob Gauss-Pagan LM dengan hipotesis HO jika nilai prob Gauss-Pagan LM lebih dari taraf signifikan 0,05. Artinya HO diterima maka tidak terjadi heteroskedastisitas. HA jika nilai prob Gauss-Pagan LM kurang dari taraf signifikan 0,05. Artinya HA diterima maka terjadi heteroskedastisitas. Uji F, uji kelayakan model atau bisa dikenal dengan uji F, digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terkait atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model ini tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Yang A berdasarkan perbandingan F statistik dan F tabel. HO jika nilai F statistik kurang dari F tabel artinya tidak berpengaruh. HA jika nilai F statistik lebih besar dari F tabel artinya berpengaruh. Yang B berdasarkan probabilitas, HO jika nilai prob F statistik lebih besar dari taraf signifikan 0,05 artinya tidak berpengaruh. HA jika nilai prob F statistik kurang dari taraf signifikan 0,05 artinya berpengaruh. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel bebas mempengaruhi variabel terkait. Semakin besar nilai R-squared akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-squared harus berkisaran 0 sampai 1. Jika nilai R-squared sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat atau Y 100% dipengaruhi variabel bebas atau X. Jika nilai R-squared sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terkait. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. HO jika nilai T statistik kurang dari T tabel artinya tidak berpengaruh. HA jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel artinya berpengaruh. Kemudian berdasarkan probabilitas, HO jika nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikan 0,05 artinya tidak berpengaruh. HA jika nilai prob kurang dari taraf signifikan 0,05 artinya berpengaruh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.